dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang Kerajaan Kesultanan Banten yang berisikan anggotanya. Saya Muhammad Ali Siregar. Saya Muhammad Dika Pratama. Saya Samsudin Ali Saya Rani Snaini. Sejarah Kerajaan Banten atau Kesultanan Banten didirikan pada awal abad ke-16 di 1526 oleh Maulana Hasanuddin, putra Sunan Gunung Jati. Banten berkembang menjadi kerajaan maritim yang makmur, mencapai puncak kejayaannya di bawah Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 1651 sampai 1683. Namun, Banten mengalami kemunduran akibat konflik internal dan pengaruh VOC. Kehidupan politik dan pemerintahan. Kehidupan politik Kesultanan Banten didasarkan pada sistem monarki absolut dengan sultan sebagai penguasa tertinggi. Sultan memegang kekuasaan di berbagai bidang, termasuk politik, hukum, militer, dan ekonomi. Berikut beberapa poin penting tentang kehidupan politik Kesultanan Banten. Sultan sebagai penguasa tertinggi. Sultan adalah simbol kekuasaan dan memiliki otoritas penuh dalam membuat keputusan penting bagi kerajaan. Struktur pemerintahan. Kesultanan Banten memiliki struktur pemerintahan yang terorganisir dengan berbagai jabatan yang mendukung sultan dalam menjalankan pemerintahan. Masa kejayaan. Pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, Banten mencapai puncak kejayaannya, baik dalam bidang ekonomi, militer, dan politik. Kehidupan ekonomi. Kerajaan Banten merupakan kerajaan maritim dengan ekonomi yang sangat bergantung pada perdagangan, termasuk lada. Lada yang berasal dari Lampung menjadi komoditas utama yang diperdagangkan di pasar internasional, membuat Banten menjadi pusat perdagangan yang penting. Selain lada, hasil pertanian seperti beras dan tebu juga diperdagangkan. Daerah pedalaman Banten mengembangkan produksi pertanian dan tebu. Kerajaan Banten pernah menjalin kerjasama dengan VOC, yang kemudian memicu kemunduran ekonomi Banten saat VOC monopoli perdagangan lada. Sosial dan budaya. Kerajaan Banten memiliki kehidupan sosial dan budaya yang unik, dipengaruhi oleh Islam dan tetap mempertahankan tradisi lokal. Masyarakat Banten dikenal dengan keberagaman etnisnya, seperti Jawa, Sunda, Bugis, dan Melayu. Kerajaan ini juga dikenal sebagai pusat perdagangan internasional dengan pelabuhan yang ramai dikunjungi oleh pedagang dari berbagai negara. Islam semakin berkembang pesat di Banten, terutama di masa Sultan Ageng Tirtayasa. Namun, ada juga masyarakat yang mempertahankan kepercayaan dan tradisi lama mereka, seperti suku Baduy yang menganut Sunda Wiwitan, tradisi Yalil atau Yalail atau tradisi buka pintu setelah akad pernikahan, yang memiliki makna nasihat dan simbol kesungguhan pernikahan. Pencaksilat merupakan bagian penting dari budaya Banten. Tari tapeng, tari cokek, dan tari-tarian lainnya juga merupakan bagian dari kekayaan budaya Banten. Ada masa kejayaan. Masa kejayaan Kerajaan Banten terjadi pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa 1651 sampai 1683. Pada masa ini, Banten menjadi pusat perdagangan besar di Asia Tenggara dan menjalin hubungan dagang dengan berbagai negara. Banten menjalin hubungan dagang dengan berbagai negara termasuk Belanda, Inggris, dan Portugal. Banten melakukan perluasan wilayah ke daerah-daerah di sekitar Pulau Jawa, Sumatera Selatan, dan Kalimantan untuk memperluas jangkauan perdagangan. Keruntuhan. Kerajaan Banten resmi dihapuskan oleh pemerintah kolonial Inggris pada tahun 1813. Keruntuhan ini disebabkan oleh beberapa faktor termasuk konflik dengan VOC, campuran dengan tangan VOC dalam urusan Banten dan berpecahan internal di dalam kerajaan VOC atau Verenigde Oost-Indische Company memiliki ambisi untuk menguasai perdagangan rempah-rempah dan menguasai wilayah Banten yang memiliki pelabuhan strategi. Sultan Ageng Tirtayasa menguasai Banten menentang ambisi VOC yang menyebabkan konflik yang berkepanjangan. Konflik antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya Sultan Haji melempehkan kekuasaan Banten. Sultan Haji bakal bekerja sama dengan VOC untuk menggulingkan ayahnya. Monopoli perdagangan
yang dilakukan VOC menyebabkan pendapatan Banten menurut drastis sebagai kekuasaan ekonominya melemah.